Halo semua, perkenalkan nama saya Cahaya Lestari Ninggolan dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023 dengan NIM 123210132. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal tugas akhir tutorial Python. Soal yang pertama itu yaitu analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Di sini saya sudah membuat rumus codingannya. Yang pertama itu kita membuat import library. Import library itu terdiri atas import pandas, import matplotlib, dan juga import linear regression. Import pandas itu digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian itu ada import matplotlib, itu digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Kemudian itu ada import linear regression, digunakan untuk regresi linear. Tahap berikutnya itu yaitu membuat data simulasi. Di sini kita memasukkan data-data yang terdapat di dalam data Excel yang ada di bagian file Excel tugas akhir. Di sini terdapat data campuran dari M1 sampai M10. Kemudian kekuatan tekan, ini data-datanya. Kemudian kekuatan tarik, dan ini data-datanya. Kemudian kita membuat DF, yaitu data frame. Kemudian langkah selanjutnya kita menampilkan 5 baris pertama dari data yang berada di atas ini. Untuk menampilkan 5 baris dalam data tersebut itu kita klik print dan klik DF. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu visualisasi perbandingan kekuatan, di mana variabel dalam visualisasi ini variabel X sebagai campuran, variabel Y sebagai kekuatan tekan dan kekuatan tarik. Nah, dan ini ada kin sama dengan bar, di mana grafik ini, di mana grafik yang grafik yang akan digunakan yaitu grafik batang. Kemudian di sini ada subplot true, yaitu setiap variabel kekuatan tekan dan kekuatan tarik yang ada di sini memiliki subplot masing-masing. Kemudian di sini ada file size 8,8 yang artinya gambar terdiri atas 8 pixel dikali 8 pixel. Kemudian di sini ada plot type layout, yaitu menyelesaikan tata letak agar tidak saling bertabrakan. Kemudian ada plot show, digunakan untuk menampilkan grafik. Tahap berikutnya yaitu menghitung korelasi. Untuk menghitung korelasi kita menggunakan data-data kekuatan tekan dan kekuatan tarik, berfungsi untuk menghitung matriks-matriks korelasi antara variabel kekuatan tarik dan kekuatan tekan. Nah, kemudian di tahap selanjutnya itu regresi linear. Di mana fit X dan Y itu digunakan untuk memploti model X dan Y. Dan tahap selanjutnya itu visualisasi hasil regresi, di mana X dan Y itu diberikan warna warna dalam bentuk diagram batang itu sebagai warna biru, dan X dan Y di mana variabel X dan Y prediksi itu diberikan warna merah di dalam diagram batang. Kemudian plot title itu judulnya itu regresi linear, dan juga plot X label diberikan label X itu diberikan kekuatan tekan, dan di sini ada label Y itu diberikan nama kekuatan tarik. Dan juga ada flat show, itu digunakan untuk menampilkan grafik-grafik. Kemudian tahap selanjutnya tahap yaitu menampilkan koefisien dan intercept, di mana model koefisien itu digunakan untuk menampilkan koefisien dari regresi linear, dan juga intercept ini digunakan untuk menampilkan intercept atau titik potong di sumbu Y. Nah, hasil yang kita dapat itu adalah ini. Berikut adalah hasilnya dari data-data yang telah kita input. Data tersebut sama dengan data yang ada di hasil soal yang ada di sini. Bisa kita lihat hasilnya itu sama dan grafiknya juga sama. Untuk soal selanjutnya itu nomor 2 itu tentang analisis volume lalu lintas. Di sini kita lihat
rumus codingannya itu. Yang pertama itu kita buat import library. Import library itu terdiri atas import pandas, import numpy, import matplotlib plot. Import pandas itu digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk data frame, dan kemudian ini ada import numpy, yaitu import untuk perhitungan menggunakan metode numerik. Kemudian ada import matplotlib. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita memasukkan data-data yang udah ada di dalam Excel ini. Nah, kemudian kita masukkan data seperti data waktu, di mana waktu tersebut terdiri dari waktu pada jam 8 sampai di jam 10. Kemudian ada data tentang motor, kemudian ada data tentang mobil, dan ada data tentang kendaraan besar. Untuk langkah selanjutnya itu kita membuat data frame. Untuk data frame itu yaitu DF sama dengan PD data frame. Kemudian langkah selanjutnya itu fungsi untuk menghitung ekivalen mobil penumpang atau EMP. Untuk menghitung EMP, kita menggunakan rumus def hitung underscore EMP. Dalam menghitung data EMP, kita menggunakan data EMP motor, mobil, kendaraan besar, dan EMP total. Untuk menghitung data EMP motor itu data motor dikali dengan 0,5. Kemudian untuk menghitung data EMP mobil, kita membutuhkan data mobil dikali dengan 1,0. Kemudian untuk menghitung data kendaraan besar, yaitu data kendaraan besar dikali dengan 1,3. Kemudian data EMP total, yaitu data perhitungan dari EMP motor ditambah dengan data perhitungan EMP mobil ditambah dengan data EMP kendaraan besar. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu fungsi untuk menghitung volume puncak jam. Untuk menghitung volume puncak jam, kita menggunakan rumus def hitung underscore volume underscore puncak underscore jam, di mana dibutuhkan data panjang jalan dan lebar jalan. Nah, data di sini menggunakan volume puncak jam didapatkan dari data EMP total dibagi dengan data panjang jalan dikali lebar jalan dan dikali 1000. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu fungsi untuk menganalisis kapasitas jalan. Untuk menganalisis kapasitas jalan, kita menggunakan rumus def analisis kapasitas jalan menggunakan data panjang jalan dan lebar jalan. Untuk menghitung kapasitas jalan, kita menggunakan rumus panjang jalan dikali lebar jalan dan dibagi 1000. Kemudian data kapasitas jalan sama dengan kapasitas jalan. Kemudian data kapasitas terlampaui jika data volume puncak jam melebihi data kapasitas jalan. Kemudian langkah selanjutnya fungsi untuk membuat visualisasi data. Untuk membuat visualisasi data, kita menggunakan rumus def visualisasi data, di mana kita menggunakan plot subplot yaitu 4 dan 1, dan kita juga menggunakan file size yaitu ukuran untuk gambar atau grafik yaitu 10 piksel dikali 15 piksel. Di sini juga kita menggunakan data dalam kendaraan yaitu EMP motor, EMP mobil, dan EMP kendaraan besar serta EMP total. Di sini juga kita menggunakan judul, di mana judul itu terdiri atas volume sepeda motor, volume mobil, volume kendaraan besar, dan total EMP dari kendaraan tersebut. Kemudian di sini kita memasukkan rumus for in range. Di sini kita memplot data, di mana ada data waktu, data kendaraan, dan diberi dengan label kendaraan atau I. Kemudian di sini ada data axis line, di mana ini data dalam garis horizontal. Di sini terdiri atas Y, yaitu Y sama dengan kapasitas jalan, dan juga diberi warna R atau merah, dan juga diberi label kapasitas jalan. Kemudian di sini ada juga axis set title, yaitu judulnya. Kemudian kalau axis set X label itu yaitu waktu, di mana variabel Y itu variabel X itu diberi label waktu. Kemudian ada axis Y label, yaitu diberi label Y itu diberi nama atau label itu kendaraan. Kemudian ada axis legend. Kemudian di sini juga ada plot type light, di mana ini berguna untuk supaya gambarnya tidak saling bertabrakan. Kemudian ada plot show. Untuk langkah selanjutnya itu main program, di mana main program ini terdiri atas 2 yaitu panjang jalan, yaitu plot input memasukkan panjang jalan dalam meter yaitu sesuai dengan ketentuan dan yang diminta. Kemudian di sini kita juga diminta untuk memasukkan lebar jalan, di mana lebar jalan ini kita masukkan sesuai dengan angka yang diminta pada soal. Kemudian ada DF yaitu hitung EMP. Kemudian ada DF juga di sini hitung volume puncak jam, yaitu DF dari panjang jalan dan lebar jalan. Kemudian di sini juga ada DF analisis kapasitas jalan dari panjang jalan dan lebar jalan.
Kemudian kita membuat visualisasi data atau DF. Nah, langkah selanjutnya kita untuk menghasilkan hasil dari codingan ini, kita klik atau kita ketik print DF. DF itu visualisasi data yang telah kita ketik tadi. Kemudian bisa kita lihat di sini, jika kita masukkan panjang jalannya 50 meter dan lebar jalannya 7,5 meter, bisa kita lihat ini hasilnya. Ini hasil untuk grafik volume jalan, ini hasil untuk grafik volume mobil, kemudian ini grafik untuk volume kendaraan besar, kemudian ini grafik untuk total EMP, dan ini bisa kita lihat juga times motor, waktu untuk motor dan juga kendaraan. Kemudian di sini juga kita lihat EMP untuk totalnya semuanya. Terus ini ada juga kapasitas terlampaui yang sudah tersirat di soal. Bisa juga di sini juga hasilnya juga sama seperti yang ada di soal. Selanjutnya, di soal nomor 3 itu tentang analisis gempa bumi. Di sini kita telah diberikan data-data tentang gempa bumi yang terjadi. Ini contoh datanya kan. Terus kita pattern. Nah, di sini saya sudah membuat codingan terkait gempa bumi yang tadi. Yang pertama itu seperti biasa, kita membuat import library. Di sini ada import pandas, import NumPy, import matplotlib, import integrate, dan import Google Colab, import files. Nah, yang pertama itu ada import pandas. Import pandas itu digunakan untuk memproses data yang tersimpan di file data Excel. Yang kedua itu ada import NumPy, digunakan untuk perhitungan numerik. Dan kemudian di sini ada import matplotlib, itu digunakan untuk memvisualisasikan data. Yang kemudian di sini ada import integrate, yaitu untuk mengintegrasi numerik. Kemudian ada import files Google Colab, itu digunakan untuk mengimport file yang ada di Excel tersebut dan diimportnya itu ke dalam Google Colab. Nah, untuk menghitung data gempa bumi tersebut, yang langkah pertamanya itu memuat data dan dengan pengecekan error. Yang di sini kita memasukkan def muat data, yaitu jalur file. Nah, jalur file di sini kita di langkah pertama ini ada langkah juga di dalamnya, yaitu yang pertama itu ada memuat file Excel yang telah diberikan dalam bentuk ini. Kemudian kita klik data, kita ketik data dan sama dengan pdread underscore Excel, yaitu jalur file. Kemudian kita ketik juga print kolom yang tersedia di file, yaitu data dan columns, digunakan untuk memeriksa kolom yang ada di dalam file Excel. Kemudian tahap yang kedua itu memastikan kolom yang dibutuhkan ada di file, yaitu ini ada data kolom. Dan juga jika perhitungan data dan kolom ini terjadi kesalahan, maka terjadi error. Kemudian ada tahap yang ketiga, yaitu mengambil data waktu dan percepatan. Kita dengan mengetik data waktu sama dengan data t-second itu NumPy, itu kolom waktu. Terus ada data percepatan, yaitu data AD, itu NumPy, kolom percepatan. Kemudian di sini itu return waktu dan percepatan. Dan jika di dalam data waktu dan percepatan ini terjadi kesalahan, maka terjadi error juga. Terjadi error jika ada kesalahan data. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah lain itu tetap sama seperti langkah yang di atas. Kemudian langkah keenam yaitu fungsi utama untuk analisis. Kemudian kita mengetik di sini yaitu def analysis underscore gempa dalam kurung jalur underscore file, yaitu waktu, percepatan sama dengan muat underscore data dalam kurung jalur underscore file. Di sini kita membuat waktu dan kecepatan. Kemudian ada kita mengetik yaitu kata print untuk mengeluarkan hasilnya, yaitu analisis dihentikan karena gagal memuat data jika juga di sini terjadi kesalahan. Kemudian ada juga langkah selanjutnya itu ada menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias.
Kemudian kita di sini mengetik yaitu kecepatan, perpindahan, dan Arias sama dengan hitung kecepatan perpindahan Arias dalam kurun waktu skor. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita mencari nilai puncak, di mana Amax itu nilai puncak dari percepatan, Vmax itu untuk mencari nilai puncak dari kecepatan, dan Umax untuk mencari nilai puncak dari perpindahan. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari ekstendasi pertama dan terakhir. Nah, di sini kita mengetik ekstendasi underscore pertama, ekstendasi underscore terakhir digunakan sama dengan cari underscore nilai ekstendasi, waktu, dan percepatan. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu kita untuk menghitung durasi dan arms. Di sini kita mengetik if ekstendasi underscore pertama dan ekstendasi underscore terakhir. Di sini juga kita menggunakan durasi, itu durasi di sini kita dapat dari ekstendasi terakhir dikurang dengan ekstendasi pertama. Di sini durasinya itu sama dengan 0. Jika nilai ekstendasi pertama dan kedua itu tidak ada, maka durasi di ekstendasi di sini sama dengan 0. Kemudian di sini ada arms itu sama dengan hitung underscore arms dalam kurung percepatan durasi. Kemudian kita tahap selanjutnya itu output hasil. Di sini kita mengetik print untuk mencari Amax, Vmax, Umax, durasi di dalam bentuk detik, arms, kemudian print untuk ekstendasi pertama, kemudian print untuk ekstendasi terakhir. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ketik plot hasil. Plot hasil ini didapatkan dari hasil perhitungan dari waktu, percepatan, kecepatan, perpindahan, Arias, Amax, Vmax, dan Umax. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu, langkah 7 itu kita unggah file dari sistem lokal. Di sini kita mengupload file yang tersedia dan kita membuat tahap memunculkan widget untuk mengunggah file yang tersedia juga. Kemudian kita memberi nama untuk file yang diupload. Kemudian kita ketik print f sama dengan f dalam kurung menggunakan file dan nama file yang akan digunakan, terus jalur underscore file sama dengan file. Nama file itu file yang akan diunggah. Kemudian kita selanjutnya itu memulai analisis, di mana analisis underscore gempa yaitu jalur. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya yaitu ini. Di sini ada hasil untuk hasil Amax, Umax, dan Vmax, durasi dalam detik, arms, ekstendasi pertama, ekstendasi terakhir. Dan juga kita mendapatkan hasil contoh gambar grafik untuk kecepatan gempa yang terjadi. Bisa kita lihat untuk hasilnya itu sama dengan contoh hasil yang diminta di dalam soal mengenai tugas 1. Kita lihat sama hasil yang kita dapatkan berdasarkan perhitungan Google Colab dan hasil yang diminta di dalam soal. Kemudian untuk soal selanjutnya itu yaitu nomor 4 tentang analisis data curah hujan. Di sini kita diminta untuk menganalisis data curah hujan yang terjadi. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Yang pertama itu kita membuat import library. Di mana import library itu di sini ada import pandas yang digunakan untuk memproses data yang tersimpan, yaitu data frame. Dan kemudian ada import numpy digunakan untuk perhitungan numerik. Import matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan data. Kemudian tahap selanjutnya itu yaitu tahap pertama itu persiapan data. Untuk tahap persiapan data itu ada juga langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu set sheet for reproducibility. Di sini ada MP random sheet yaitu jumlah hari atau hari yang digunakan yaitu secara acak di dalam 365 hari. Nah,
Untuk langkah yang kedua itu dalam persiapan data itu ada buat data simulasi data curah hujan harian selama 365 hari. Di sini kita membuat data yaitu days sama dengan PD titik date rate underscore range, itu start hujan data curah hujan dari tanggal 1 bulan 1 di 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 2023 dalam periode 365 hari atau 1 tahun. Kemudian juga di sini ada data gamma, campuran gamma itu stage-nya itu 2, skalanya itu 10, dan size line base itu rata curah hujan 20 mm per hari. Kemudian di sini kita membuat langkah selanjutnya kita membuat data frame. Di sini kita ada data sama dengan PD titik data frame, itu data terkait hari dan rainfall dalam bentuk mm dan rainfall data. Kemudian ada di tahap kedua yaitu menghitung curah hujan rata-rata. Nah, tahap 2 ini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada curah hujan rata-rata bulanan. Di sini kita memasukkan data monthly underscore AFD underscore rainfall sama dengan data sample itu M sama dengan min, yaitu curah hujan rata-rata bulanan. Nah, kemudian di sini kita tahap selanjutnya itu curah hujan rata-rata tahunan, yaitu data-data rata-rata. Di sini kita akan mendapatkan hasil curah hujan yang didapatkan secara tahunan. Kemudian di langkah ketiga ada menghitung intensitas hujan maksimum. Nah, di langkah ketiga ini ada juga langkahnya yaitu intensitas hujan maksimum harian. Di sini kita untuk mendapat intensitas hujan maksimum yang terjadi di secara harian gitu. Nah, kemudian di langkah keempat itu mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim. Di sini kita menentukan ambang batas. Untuk ambang batas itu ada di 50 mm. Nah, di sini kita hari dengan hujan ekstrim itu lebih dari threshold. Nah, kemudian untuk langkah kelima itu yaitu visualisasi data, yaitu plot curah hujan harian. Di sini ada plot figure yaitu plot page size-nya itu 12,6, yaitu 12 ukurannya itu 12 pixel dikali 6 pixel. Kemudian ada plot data yaitu data curah hujan dalam milimeter, diberi label atau nama curah hujan harian dengan warna biru. Kemudian ada data plot x line yaitu data garis yang secara horizontal, yaitu data curah hujan yang diberikan dengan warna merah dan kemudian diberi label rata-rata tahunan dan lain stylenya seperti ini. Kemudian ada plot chatter, itu curah hujan yang ekstrim. Curah hujan ekstrim itu diberi warna orange dengan label hari ekstrim dalam mm. Kemudian ada plot title yaitu judulnya curah hujan harian sepanjang tahun. Kemudian plot X label, X-nya itu diberi keterangan itu tanggal, dan Y itu curah hujan dalam milimeter. Kemudian ada plot legend, plot grid, dan plot show. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat plot curah hujan rata-rata bulanan. Di sini ada plot figure, fix size itu yaitu 10 pixel dikali 5 pixel untuk ukurannya. Kemudian ada plot bar di sini untuk diagram batangnya itu ada curah hujan dalam bulanan. Terus ada di sini dalam milimeter juga. Terus ada diberi warna-warna hijau. Kemudian di sini diberi judul curah hujan rata-rata bulanan. Nah, kemudian diberi plot Excel label itu untuk label EX itu diberi label bulan. Plot Y label itu yaitu curah hujan dalam milimeter. Kemudian ada plot X-fix yaitu rotasi yang terjadi dalam batunya. Kemudian ada plot grid yaitu axis Y. Kemudian ada plot show. Nah, langkah yang terakhir itu langkah kesimpulan. Di sini kita memasukkan analisis
hasil bisa ditulis di sini sebagai komentar. Nah, bisa kita lihat, inilah dia hasilnya. Ini hasil yang telah didapat dari data-data yang telah kita masukkan dalam rumus codingan. Ini kita bisa lihat grafiknya. Nah, ini dalam bentuk bulanan. Di sini kita bisa lihat juga hasilnya sama dengan hasil yang diminta. Ini hasil yang diminta, dan ini hasil yang kita dapatkan sesuai dengan perhitungan rumus codingan.